Hai Sobat YouTube, kali ini kita bahas ide konten lagi ya. Kenapa saya tidak bosan-bosan untuk membahas soal ide konten? Karena kebanyakan para YouTuber pemula itu, mereka selalu bertanya-tanya besok mau bahas konten apa lagi. Nanti lusa itu dipikirkan. Sedangkan pikiran dia sudah pada penghasilan. Meskipun sering saya ingatkan juga bahwa masuk di dunia YouTube menjadi seorang konten kreator di YouTube itu mohon ya dihilangkan dulu soal obsesi kalian ingin mendapatkan banyak uang. Meskipun pada kenyataannya semua YouTuber di YouTube itu semuanya adalah dapat manfaat dari menjadi seorang konten kreator, yaitu penghasilan. Namun bagi para YouTuber pemula sering saya sampaikan, jangan dulu terobsesi soal penghasilan. Karena kalau itu didahulukan, kalian akan berhenti menjadi seorang YouTuber. Itu pasti. Channel ini, meski kalian sering bosan ya, kenapa saya harus banyak ngomong di depan kamera, karena saya awalnya memang pernah pesimis bahwa keahlian saya hanya tidak begitu profesional, maksudnya seperti yang lainnya bisa jago ngedit video atau bicara di depan kamera dengan bagus misalnya. Saya tidak seperti itu awalnya, tapi karena proses yang saya lakukan sampai di titik ini, saya sudah bisa bersyukur bahwa ternyata selain soal penghasilan, YouTube memberikan banyak pengalaman kepada saya pribadi, khususnya ketika dulunya saya tidak bisa bicara di depan kamera, sekarang sudah bisa. Jadi buat kalian, mohon dulu ya, jangan berhenti di keputusasaan, apalagi soal ide konten. Yuk kita bahas soal ide konten. Kalian yang YouTuber pemula, tonton video ini sampai habis karena saya ingin sharing buat kalian, khususnya para YouTuber pemula. Ide konten yang menarik yang bisa kalian lakukan adalah sesuaikan dengan karakter dari pribadi kalian. Kalian kebiasaannya adalah senang dengan dunia apa? Misalnya senang di musik, ya buat konten musik. Senang di memasak, ya memasak. Senang di olahraga, ya olahraga. Itu disesuaikan dengan aktivitas keseharian. Yang menjadi kesenangan kalian itu apa? Kalau saya kan sering ngobrol di banyak tempat, di warung kopi, saya berpikir bahwa ini juga penting untuk bisa saya terapkan di dunia YouTube. Pada akhirnya saya belajar bicara di depan kamera dan berbagi ilmu tentang YouTube. Dan sampai titik ini ternyata saya sudah banyak bersyukur. Ternyata YouTube itu tidak hanya soal uang, pengalaman juga sudah diberikan oleh platform YouTube kepada saya pribadi sebagai konten kreator. Yuk kita kembali kepada topik. Ide konten yang bisa kalian lakukan adalah aktivitas keseharian. Itu bisa kalian sampaikan melalui video dan itu diupload. Cuma titik tekannya yang harus kalian lakukan di metode YouTube yang sangat cepat hari ini adalah melalui video short. Jadi buat kalian kalau mau ingin membangun channel YouTube sekarang, melalui video short itu sangat tepat menurut saya. Jadi misalnya kalian sekarang senang memancing ya, senang memancing, coba buat video yang durasinya tidak harus panjang, hanya 60 detik. Video-video pendek, yang dimaksud video short itu kan video pendek. Itu coba kalian dalam sehari itu buat sampai 5. Itu saya yakin bisa. Karena kalau 60 detik itu kan 1 menit, hanya 5 menit ya kan. Kalau satu video itu hanya, anggaplah 60 detik itu 1 menit. Berarti kalau ada 5 video, berarti itu kan hanya 5 menit. Coba buat itu yang berkesinambungan. Artinya dalam setiap hari itu kalian buat itu dan upload dalam bentuk video short. Jadi jadikan part 1, part 2, part 3 sampai part 4, part 5 ya. Jadi 5 bagian. Itu diupload setiap hari di video kalian. Rasakan dalam 1 bulan kalian pasti akan mendapatkan manfaat. Channel kalian akan cepat dimonetisasi, iklan kalian akan banyak, dan tentu mohon maaf ini bukan mau merubah mindset kalian, pasti juga tidak hanya soal uang, tapi pengalaman-pengalaman dari awalnya kalian tidak bisa ngedit video, pada akhirnya bisa. Awalnya kalian canggung untuk membuat konten-konten seperti ini misalnya, pada akhirnya kalian bisa.
Juga kalian akan menyempurnakan video-video kalian itu. Kalau sudah dibiasakan 5 setiap hari di konten video short kalian, saya pastikan itu akan cepat. Ya, buktinya dari awal saya membuat video-video seperti ini, misalnya itu dicibir orang kan. Ya pasti kalau kalian juga nanti buat video tentang video short itu pasti akan banyak mencibir. Ya, apa untungnya sih di dunia YouTube? Oh, cuma main-main gila-gilaan. Tapi sebenarnya mereka tidak paham. Mereka akan paham ketika melihat kalian sudah bisa dan banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Apalagi kalian sudah banyak penghasilan dari menjadi seorang konten kreator. Pasti di situ orang akan menganggap bahwa ternyata dulu yang gila, yang buat konten itu banyak dicibir oleh orang, sekarang sudah sukses. Pada akhirnya semua orang akan mengakui kalian. Usahakan ya, yang paling penting, di titik manapun kalian sekarang berada, misalnya sepi penonton, kehilangan ide konten, coba kalian resapi bahwa kalian mencapai titik yang sampai sekarang, apapun posisinya, sudah dimonet atau belum dimonet, itu adalah pencapaian yang luar biasa. Tolong diingat itu. Itu adalah pencapaian yang luar biasa yang sudah dilalui oleh sobat semuanya. Bahwa itu adalah kesuksesan, karena soal kesuksesan itu tidak hanya soal uang, tapi dari awal kalian tidak bisa, sekarang sampai bisa, itu adalah kesuksesan. Mohon diingat lagi, sebelum kalian mundur, saya harapkan kalian jangan mundur, tetap berproses. Apapun sekarang posisi kalian, belum dimonet misalnya, nggak apa-apa, ayo kita bangkit. Saya dulu pernah jatuh seperti kalian, tapi sekarang sudah bisa. Dan alhamdulillah banyak manfaat. Saya banyak teman, ya tentu banyak uang juga sudah. Dan yang terpenting adalah kalian tetap semangat dan produktif. Kalau kalian mundur pada titik ini, maka proses yang kalian lalui dari awal itu menjadi hilang sia-sia. Apalagi kalian yang mundur saat ini misalnya belum mencapai atau belum merasakan manisnya ya dalam proses. Manisnya dalam artian ya soal penghasilan lah. Belum dimonet channelnya, sudah berbulan-bulan misalnya, jadi belum ada penghasilan. Nah, mungkin itu kalian akan mundur. Tapi jangan ya sobat, kita bisa kok, bisa bekerja sama, saling tukar pikiran. Seperti prinsip channel ini, saya ingin berbagi kepada kalian. Apapun yang bisa saya sampaikan di sini adalah pengalaman yang tujuannya adalah bukan dalam maksud menggurui kalian, tapi ayo bangkit dengan semua jenis kontenmu. Konten apa saja. Kalau sekarang ide konten yang paling bisa kalian lakukan adalah aktivitas keseharian kalian. Tapi jangan bentuk video panjang, video short, karena ini sangat menjanjikan. Tolong ya, itu lakukan dulu. Nanti kita bisa sharing lagi apa kendalanya dan kalian bisa komentar di bawah video ini. Yuk, saling bersama-sama bahwa kalian bisa, saya bisa, dan kita semua bisa menjadi seorang konten kreator di YouTube. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.